everyone, welcome back to our vlog channel dengan aku Nat. Kebetulan hari ini Eriknya lagi nggak ada, Eriknya lagi pergi keluar kota. Jadi sorry banget di video kali ini Nat sendirian ya yang akan sharing. Di video hari ini Nat mau sedikit cerita atau sharing pengalaman pribadi mengenai boleh nggak sih sebenarnya ibu hamil yang memiliki mata minus tinggi melahirkan secara normal. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum pada tahu bahwa mata aku itu minusnya tinggi, aku tuh minus 7. Jadi selama ini tuh aku pernah baca di internet atau nonton di YouTube gitu, ada info yang bilang katanya kalau ibu hamil dengan mata minus tinggi sebaiknya tidak melahirkan secara normal karena beresiko kebutaan gitu. Nah, jadi pas minggu lalu kebetulan jadwal Nat kontrol ke dokter kandungan. Jadi di situ saya sempetin nanya ke dok, sebenarnya saya ini matanya minusnya tinggi, minus 7. Apakah saya pasti tidak bisa melahirkan normal? Apakah saya pasti harus sesar melahirkannya? Nah, ternyata dokter kandungan saya menjawab enggak, belum tentu. Jadi saya harus cek dulu kondisi retina saya ke dokter mata untuk memastikan apakah ada kerusakan atau tidak di retina saya gitu. Akhirnya si dokter kandungan memberikan saya surat pengantar untuk saya pergi ke dokter mata. Kemarin saya ditemenin sama Erik pergi ke dokter mata. Nah, kebetulan dokter matanya itu menjelaskan cukup detail gitu ya mengenai retina mata kita gitu. Dan di sini sekarang saya mau sedikit sharing ilmu atau informasi yang saya dapetin dari dokter mata ini. Jadi menurut dokter mata, sebenarnya mata orang normal itu, bola mata orang normal itu harusnya tuh bulet gitu kan. Nah, tapi karena kondisi mata kita yang minus, terutama minus tinggi, itu tuh bentuk bola matanya itu agak melonjong. Nah, karena dia melonjong, jadi otomatis dia tuh kayak ketarik gitu loh. Ketarik gitu kan si retinanya ini. Nah, itulah mengapa orang dengan mata yang minus tinggi memiliki resiko retinanya tuh jadi retak, jadi ada sobekan gitu. Karena dia ketarik gitu, karena bentuknya melonjong gini. Nah, kalau udah ada retakan atau ada sobekan di retina kita, itulah yang bisa dibilang cukup berbahaya. Karena semakin besar robekannya, semakin besar retakannya, itu bisa menyebabkan memang penurunan kualitas penglihatan. Sampai akhirnya kalau amit-amit sampai si retinanya ini lepas, itu ya bisa jadi kebutaan. Nah, lalu saya tanya sama dokter matanya, apa semua orang yang matanya minus tinggi pasti retinanya bermasalah? Ternyata jawabannya enggak. Jadi ada juga banyak juga orang yang matanya minus tinggi tapi retinanya kondisinya memang masih bagus, jadi nggak ada sobekan, nggak ada retakan gitu. Nah, itulah yang mau dicek sama si dokter mata. Kalau seandainya pas dicek kondisi retina saya ternyata nggak ada yang sobek, nggak ada yang retak, itu tuh saya diizinkan untuk melahirkan secara normal. Nah, sementara kalau seandainya sudah kelihatannya sedikit ada retakan atau bahkan udah ada yang retina yang sobek, nah itu tuh yang tidak diizinkan untuk melahirkan secara normal. Karena akan ada resiko sobekannya akan menjadi lebih besar atau mungkin retakannya bisa menjadi melebar. Nah, terus jadi akhirnya setelah dicek, puji Tuhan hasilnya baik ya, retina aku tidak ada sobekan, tidak ada retakan sama sekali. Dokternya juga bilang retina aku tuh tebel. Jadi puji Tuhan banget dokternya mengizinkan saya untuk melahirkan secara normal kalau lihat dari kondisi matanya gitu. Jadi dokternya ngatain tidak ada masalah untuk kamu melahirkan secara normal melihat dari kondisi retina saya. Nah, selain itu juga dokternya juga menjelaskan sih, maksudnya kenapa sih dalam proses persalinan normal itu lebih beresiko retinanya bisa tambah sobeknya lebih besar dibandingin kalau sama yang lahirannya sesar. Nah, di situ dokternya menjelaskan bahwa
sebenarnya retina sobek atau retak itu tuh bisa terjadi kapan aja. Nggak cuma dalam proses melahirkan aja baru bisa terjadi sobekan. Dalam aktivitas sehari-hari, kalau kita terlalu banyak guncangan gitu, itu juga bisa menyebabkan retina kita jadi sobek gitu, atau sobekannya melebar gitu. Cuma kan sekarang konteksnya kita lagi ngomongin mengenai proses melahirkan. Nah, kalau seandainya dia sudah ada retakan walaupun itu cuma sedikit, tapi dalam proses persalinan secara normal, sebelum kita sampai pada proses persalinan, itu kan sebenarnya kita ada ngalamin dulu yang namanya kontraksi. Nah, pada saat kita kontraksi itu kan bener-bener nggak nyaman banget kan. Kita tuh tidur aja tuh nggak bisa diem. Kita bisa balik ke sini, kita balik ke sana, terus kita jalan-jalan, terus kita duduk di gym ball. Pada aktivitas-aktivitas ini tuh bisa menambah resiko retinanya tuh tambah sobek gitu sebenarnya. Nah, resiko-resiko seperti inilah yang dihindari oleh dokter kandungan, karena dokter kandungan tentu saja tidak menginginkan ada kerusakan yang lebih parah dong di anggota tubuh kita yang lain lah, ibaratnya seperti itu. Beda kalau kita melahirkan secara sesar, itu kan kita bener-bener diem aja gitu loh, lebih diem gitu loh. Nah, jadi resiko retinanya tambah rusak itu tuh tentu saja pasti lebih kecil. Jadi itu aja sih ilmu atau informasi yang berhasil saya dapatkan selama kemarin saya pergi ke dokter mata. Semoga informasi yang saya share ini bisa sedikit banyak berguna buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang memiliki mata minus tinggi dan kebetulan juga lagi hamil. Jangan berkecil hati dulu kalau dibilang nggak akan bisa melahirkan secara normal, karena itu belum tentu. Coba dicek aja dulu ke dokter mata kondisi retina kita. Mungkin aja kan kondisi retinanya ternyata bagus. Saya share ini kapasitas saya itu sebenarnya sebagai pasien, saya bukan dokter. Jadi kalau seandainya ada ucapan aku yang salah, mungkin teman-teman bisa koreksi, atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan juga boleh. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga tentang pengalaman teman-teman yang memiliki mata minus tinggi tapi berhasil melahirkan secara normal, boleh share di kolom komentar di bawah ya. Ya udah guys, kalau gitu segini dulu video untuk hari ini. Semoga teman-teman suka sama videonya, dan kalau suka jangan lupa untuk like ke video ini, dan tolong juga bantu untuk subscribe ke channel kita supaya channel kita ini bisa semakin berkembang. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi di video kita yang berikutnya ya. Goodbye.